Selamat siang saudara, apa kabar Anda di hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya Hendra Bakti, senang sekali menjumpai Anda di kesempatan siang ini untuk melangsungkan sebuah perbincangan yang cukup menarik dan sayang jika Anda lewatkan. Saudara, permasalahan stunting atau perkembangan anak yang tidak normal ini hampir menjadi sebuah permasalahan di semua negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan tidak lepas juga di Sulawesi Selatan. Di Indonesia sendiri, Presiden sudah menargetkan penurunan angka stunting. Di tahun 2018 yang lalu, stunting di Indonesia berada di angka sekitar 30% dan ditargetkan pada tahun 2024 mendatang, stunting turun di angka 14%. Namun, tidak mudah untuk menurunkan stunting di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Apa upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan berbagai sektor untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan? Inilah yang akan kita bahas dalam perbincangan kali ini, lintas sektor penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan. Untuk menjawab ini telah hadir 3 narasumber yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nantinya. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Ihsan Mustari yang merupakan Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang, Dr. Ihsan. Siang. Ketemu lagi, Dokter. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Sehat. Bapak harus selalu sehat karena banyak kegiatan. Banyak menyampaikan sambutan di berbagai tempat. Mudah-mudahan tetap sehat, Pak ya. Kemudian juga sudah hadir di sini ada Dr. Junaidi M. Dahlan yang merupakan tenaga ahli tim Gubernur untuk percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan khusus bagian kesehatan. Selamat siang. Selamat siang. Lebih akrab disapa Dr. Dedi. Ya, Sehat Kak Dedi, ya? lebih akrab Kak Dedi. Iya, Kak Dedi. Terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga hadir bersama kita ada Bapak Hengki Wijaya, merupakan Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Sulawesi dan Maluku. Apa kabar? Baik. Mudah-mudahan sehat, Pak ya. Iya. Iya, yang pastinya selalu terus mendampingi dan memberikan edukasi kepada anak-anak. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik, kebetulan 2 orang narasumber ini adalah dokter, karena pas sekali dengan tema kita di hari ini, begitu ya. Ya, mungkin bukan sebagai kapasitas sebagai asisten 2, tetap saja saya ingin bertanya sebagai seorang yang pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Ihsan. Nah, Pak Ihsan, mungkin terlebih dahulu banyak mungkin di antara pemirsa yang baru mendengar kata stunting, yang belum mengerti apa itu stunting, begitu ya. Mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu sebagai dokter begitu, apa sebenarnya stunting dan apa saja yang merupakan faktor penyebab terjadinya stunting pada anak, begitu Pak? Iya, jadi seperti kita tahu sendiri juga bahwa stunting itu adalah kondisi di mana anak tidak normal ya. Pertumbuhannya di mana antara berat badan dan tinggi badan itu tidak seimbang sesuai dengan standar yang ada. Tapi tidak itu saja, karena stunting ini menggambarkan sebenarnya bagaimana perkembangan psikologis dan perkembangan otak si anak nanti setelah dewasa. Ini yang jadi persoalan kita yang utama juga ya, karena tentu kita berharap seperti penyampaian Bapak Presiden sendiri, kita akan harus menciptakan SDM yang unggul, yang bisa berdaya saing, bisa berkompetisi. Tapi ya tentu ini kita bisa dapatkan kalau memang dari sekarang kita siapkan SDM yang unggul itu. Ya tentu dengan bagaimana stunting ini kita cegah. Stunting itu tidak bisa diobatin, stunting itu dicegah. Faktor-faktor penyebabnya banyak. Ya, bukan hanya kesehatan saja. Semua hal yang terkait dengan bagaimana anak itu bisa lebih baik ya. Mulai dari bagaimana komitmen pemerintah, komitmen masyarakat, karena juga stunting ini kita dorong agar masyarakat juga tahu itu merupakan masalahnya. Ya, kita berharap dan tidak ada satupun orang tua mengharapkan anaknya tidak baik ya. Kita tentu berharap anak-anak kita semua tentu lebih baik.
Dan itu harus kita dorong mereka tahu bagaimana mempersiapkan anak itu. Mengedukasi mereka. Iya, mengedukasi mereka. Iya. Satu pernyataan penting yang saya dengarkan tadi dari Pak Ihsan adalah bahwa stunting tidak bisa diobati tapi dicegah. Mulai dari kehamilan, masa kehamilan sampai dengan 1000 hari kehidupan pertama bagi anak, begitu ya, begitu. Baik, dalam hal ini sebagai stakeholder pemerintah, begitu, adakah angka yang merujuk angka anak yang mengalami stunting di Sulawesi Selatan? Iya, jadi angka-angka kita telah dapatkan ya dari 2018 itu jumlahnya kan sekitar 35,6%, cukup tinggi. Oke, cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Tapi alhamdulillah setahun kemudian sudah menurun 30,5% ya. Tapi itu angka-angkanya. Ya, karena kita berharap bahwa stunting ini tidak dianggap sebagai masalah, tapi indikator sebenarnya. Indikator untuk mendorong semua sektor memperbaiki sistemnya. Seperti itu. Ya tentu karena perbaikan semua sistem ini, maka stunting ini itu bisa tercegah. Baik, stunting bisa tercegah. Jadi perlu kerjasama banyak pihak, begitu ya, untuk bisa mengatasi stunting khususnya di Sulawesi Selatan. Kak Dedi, dokter, mungkin bisa dipaparkan sebagai tim ahli atau tenaga ahli tim gubernur untuk percepatan pembangunan khusus di bidang kesehatan, begitu ya. Apa upaya yang harus dilakukan untuk kemudian menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan? Ini pertanyaannya agak sulit jawabnya ini. Karena upayanya itu tidak bisa langsung seperti yang kita bayangkan. Pertama, kita harus paham dulu bahwa upaya penanggulangan stunting yang dalam bahasa kebijakannya sekarang tidak cukup kalau kita hanya turunkan stunting seperti yang kita lakukan selama ini. Stunting itu turun sekarang rata-rata tidak sampai 0,5 tahun. Padahal kita ingin mencapai penurunan stunting itu, kalau kita ingin mencapai 14%, sekarang kan posisi kita Indonesia 27, Sulsel 30. Kalau kita mau turun dari 27 menjadi 14 di tahun 2024, maka kita harus turun 2-3% setahun. Dan itu bukan pekerjaan gampang. Karena selama ini kita hanya turun 0,3 sampai 0,5 setahun. Jadi kita harus punya upaya kurang lebih 10 kali lipat kalau mau dilihat dari persennya. Artinya jika penurunan tiap tahun itu hanya sekitar 0 sekian persen, begitu ya, sementara target pemerintah Indonesia harus 2,5% setahun. Iya, betul. Minimal. Itu sulit, sangat sulit, begitu ya. Oh iya, makanya sekarang ya ini jawabannya jadi begini. Makanya sekarang itu penanggulangan stunting itu harus kita lihat dalam perspektif penanggulangan berdasar kebijakan. Jadi yang kita lakukan ada asasnya, ada kebijakannya. Kalau asasnya kebijakan, maka pelaksanaannya itu adalah tata kelola pemerintahan. Artinya pemerintahannya yang harus bergerak menyelesaikan ini masalah. Harus dalam tata kelola pemerintahan. Apa yang dimaksud tata kelola pemerintahan? Tata kelola pemerintahan itu pemerintah pusat apa perannya, pemerintah provinsi apa perannya, pemerintah kabupaten kota apa perannya, pemerintah desa apa perannya. Ini harus diatur dalam sebuah tata kelola. Ini dulu. Kalau aturan tata kelola yang tidak bagus, ya kita akan susah. Yang kedua, kalau sudah kita atur tata kelolanya, kita harus berpegang pada kebijakannya. Nah, kalau saya disuruh pakai contoh kebijakan stunting itu kan berubah sesuai dengan target yang mau dicapai. Dulu stunting itu kita bilang menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan. Artinya yang penting kita selamatkan, dia turun. Terus kedua kita bilang menanggulangi dan mencegah stunting. Kemudian sekarang kita pakai kata lagi percepatan penurunan stunting. Jadi menurunkan stunting saja tidak cukup. Kita perlu percepatan penurunan stunting. Kalau kita pakai kata percepatan penurunan stunting, maka kita mengacu kepada Perpres. Jadi sudah ada Perpres yang keluar, Perpres 72 tahun 2021, itu percepatan penurunan stunting. Kenapa? Itu tadi, karena kita mau cepat turun. Nah, bagaimana cara supaya bisa cepat turun? Nah, caranya, kalau dalam teori framework daripada penurunan stunting, kalau bahasanya di satu kali bahasa saja, dibilang lakukan
konvergensi, intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Ada kata konvergensi, artinya kegiatan spesifik dan kegiatan sensitif itu dilakukan secara sama-sama. Artinya itu. Artinya ada pikiran sekarang bahwa spesifik ini jalan sendiri, sensitif jalan sendiri. Barangkali bingung apa itu sensitif, apa itu spesifik. Sensitif itu adalah kegiatan yang dimotori atau dilaksanakan oleh sektor-sektor kesehatan. Sensitif itu adalah sektor di luar kesehatan. Contohnya, kalau kita mau menjamin kecukupan pangan di rumah tangga, maka pekerjaan teman ketahanan pangan. Kalau kita ingin menjamin ketersediaan jamban dan air bersih di situ, pekerjaan yang lain itu sensitif. Jadi yang sensitif mempengaruhi. Yang spesifik ini lebih banyak dikerja oleh teman kesehatan. Misalnya pembelian pil, imunisasi, posyandu, penimbangan dan lain-lain. Ini harus jalan konvergensi namanya. Kalau ini tidak jalan konvergensi, kita tidak bisa selesaikan dengan cepat. Jadi yang sekarang lagi ditunjuk konvergensi, kalau bahasa stuntingnya, konvergensi, aksi sensitif dan spesifik dalam menyelamatkan 1000 hari pertama. Kalimatnya harus begitu, kalau mau paham itu. Wah, cukup panjang sih, tapi sedikit tergambarkan bahwa untuk mengatasi stunting ini perlu kerjasama berbagai pihak, tidak hanya tenaga kesehatan, tapi dari sektor-sektor lain juga memiliki peran begitu untuk kemudian bisa menurunkan angka stunting. Saya ingin memperbaiki sedikitnya itu begini. Kalau stunting kita mau perhatikan, yang kita lihat tadi itu kan aksi spesifik dan sensitif dijalankan sama-sama. Bukan sektor yang duluan. Aksinya dulu dirumuskan, baru sektornya kerja. Yang selama ini kita lakukan, sektornya merasa kerja, aksinya tidak ada. Tidak bersatu aksinya. Jadi kalau kita pakai pendekatan sektor, tidak bersatu aksinya. Kalau kita pakai pendekatan aksi, kemudian aksi ini yang dikonvergenkan, baru sektornya kerja, nah itu bersatu aksinya. Aksi ini termasuk di dalamnya kesadaran keluarga misalnya untuk kemudian lain lagi kalau itu, lain lagi. Begini, kalau pemerintah sudah siapkan aksi, ternyata masyarakatnya tidak akses. Ini lain persoalannya ini. Lain lagi persoalannya. Mesti ada orang yang bertanggung jawab menggerakkan akses. Seperti yang dilakukan teman kesehatan sekarang. Contoh misalnya, teman kesehatan buat kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil itu mengharapkan ibu hamil datang, dikasih pil, dikasih layanan kehamilan lah. Ternyata teman kesehatan sudah siapkan. Semuanya paripurna, semuanya lengkap, semuanya bagus, siap. Tahu-tahu kalau masyarakat tidak datang, siapa yang bertanggung jawab? Programnya gagal lagi. Jadi lain lagi problemnya itu. Jadi teman aksi siapkan, ada yang gerakkan masyarakatnya. Masyarakatnya harus ada yang gerakkan. Nah, nanti kita bicara kalau ada pertanyaan lagi. Perlu dukungan banyak pihak begitu ya untuk bisa percepatan penurunan stunting ini begitu ya. Selanjutnya Bapak Hengki Wijaya, Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Sulawesi dan Maluku nanti akan berbicara panjang di sesi berikutnya. Namun saat ini kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Halo Mbak Trisa. Hai. Apa kabar? Baik, makasih. Waktu dulu di mana cari informasi tentang menyusui? Waktu kehamilan anak pertama, aku dikasih tahu temenku soal AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Di media sosialnya itu lengkap sekali informasi soal menyusui dan ditulis oleh konselor menyusui. Selamat pagi Mas Rangga. Apa kabar? Baik. Aku mau sekalian jalan pagi, yuk. Bagaimana pengalaman menyusui pada masa pandemi ini? Ada yang berbeda, ada rasa ketakutan, bagaimana menghadapinya? Beda sih pasti ada ya. Untungnya karena suami kerja dari rumah terus, dia bisa langsung respon kalau aku perlu sesuatu. Tapi karena pandemi, ada ketakutan kena virus, jauh dari keluarga, dan stres itu bikin ASI jadi nggak lancar. Karena itu kami minta bantuan ke konselor menyusui. Apa pernah punya perasaan capek dan pengen banget untuk berhenti nyusuin? Capek kadang-kadang ada, tapi nggak pernah sih sampai mau berhenti nyusuin gitu. Waktu anak pertama aku bisa nyusuin sampai 2 tahun lebih. Mudah-mudahan yang kedua ini juga bisa gitu. Terima kasih waktunya Mbak Trisa. Sama-sama. Selamat jalan-jalan. Menyusui diutamakan. Om, kayaknya aku mesti berhemat nih.
mesti ngurusin cat kamar bayi, mesti beli peralatan, mesti beli susu. Wah, pokoknya banyak nih Om. Bentar, beli susu. Kan istri kamu ada susu, air susu ibu. Itu aja udah cukup. Satu-satunya makanan terbaik buat bayi kok. Oh iya, emang gimana? Kan sama aja ASI sama susu. Jangan sembarangan, faktanya nggak sama. ASI itu dibuat khusus sesuai kebutuhan anak kamu. Jadi di ASI semua kandungan gizi terbaik untuk bayimu tersedia. Jangan sia-siakan lah. Jadi harus menyusui istriku? Harus dukung istri kamu menyusui secara eksklusif selama 6 bulan dan lanjut sampai 2 tahun plus. Menyusui itu bikin ibu dan bayi juga sehat dan hemat ya. Menyusui diutamakan. Lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan. Ini perlu dilakukan dan didukung oleh banyak pihak untuk kemudian bisa mencapai hasil yang maksimal sesuai keinginan kita bersama begitu ya. Dan selanjutnya UNICEF juga berperan penting yang kemudian selalu berupaya untuk berfokus pada kesejahteraan anak begitu ya. Berbicara tentang stunting tentu tidak terlepas juga dari UNICEF. Sebagai Kepala Kantor UNICEF Sulawesi Maluku, Pak Hengki Wijaya, mungkin bisa Anda paparkan terlebih dahulu soal kerjasama antara UNICEF dengan Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ya, terima kasih. UNICEF merupakan salah satu lembaga PBB yang berfokus pada kesejahteraan dan hak-hak anak. Di Indonesia kami sudah beroperasi memberikan dukungan kerjasama kepada pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan ya. Okay. Dan di Sulawesi Selatan sendiri kantor perwakilan itu dibuka sejak tahun 90. Jadi sudah sekitar 30 tahun kami di Sudah 30 tahun di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Di Indonesia kami setiap 5 tahun merumuskan program kerjasama 5 tahun dengan pemerintah Indonesia dengan berfokus pada isu-isu prioritas pembangunan yang terkait dengan anak yang disepakati dengan pemerintah. Dan salah satunya sekarang adalah stunting, penurunan stunting. Jadi dan dukungan seperti yang disampaikan oleh Dr. Dedi dan juga Dr. Ihsan bahwa penanganan stunting ini multisektoral, ya, konvergensi lintas sektor, dan begitu juga penanganan melalui pihak UNICEF. Kami punya penanganan yang spesifik melalui unit gizi kami. Tapi isu stunting ini merupakan isu yang overlapping di semua sektor yang ada di UNICEF. Kami punya program kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, bahkan air dan sanitasi itu punya dampak atau korelasi konvergensi dengan penanganan stunting. Oke, baik. Jadi benar-benar ini juga menjadi perhatian dari UNICEF begitu ya, karena permasalahan stunting ini juga menjadi permasalahan yang sudah cukup lama dan terjadi di hampir semua negara, khususnya di Indonesia dan di Sulawesi Selatan begitu ya. Lalu upaya apa saja yang kemudian dilakukan oleh UNICEF untuk kemudian bisa membantu bersama-sama dengan pemerintah menekan atau menurunkan angka stunting? Ya. Jadi kalau upaya yang dilakukan UNICEF, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Dedi, ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Kalau spesifik, UNICEF melaksanakan program gizi dengan fokus pada dukungan kepada pemerintah untuk penanganan triple burden gizi. Jadi 3 beban yang dihadapi sektor gizi di Indonesia. Pertama stunting, kedua wasting, kekurangan gizi akut, yang ketiga obesitas. Ini 3 masalah gizi yang mengemuka ya. Program-program spesifik yang kami lakukan ada untuk KIA, kesehatan ibu anak, mulai penanganan masa kehamilan, terus pelayanan peningkatan mutu layanan kesehatan bagi ibu hamil, ya. Ada juga program makanan tambahan untuk ibu hamil, ada juga program untuk tablet tambah darah untuk anak remaja putri, jadi karena mereka juga akan menjadi ibu ya, akan hamil. Dan, tablet tambah darah misalnya, terutama ini punya signifikansi yang sangat besar kepada resiko-resiko pendarahan maupun kelahiran stunting. Ada juga program untuk pendidikan tentang gizi keluarga. Ini semua punya korelasi yang langsung terpusat pada isu stunting maupun isu gizi-gizi yang lain. Terus ada juga intervensi sensitif.
kami punya program perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak. Perkawinan anak ini merupakan salah satu sumber faktor juga yang mengakibatkan stunting ketika umur kehamilan terlalu dini ya di usia anak-anak. Jelasnya kualitas dari kehamilan sendiri itu menjadi cukup berisiko ya, termasuk kelahiran stunting. Belum lagi soal kedewasaan, kemampuan juga menjalankan peran sebagai ibu, akses ke gizi, kesetaraan gender dan sebagainya bisa mempengaruhi proses-proses yang dialami oleh ibu hamil dan berimbas pada anak yang dilahirkan. Baik. Kami juga punya intervensi untuk pendidikan, ya, wajib belajar. Ini punya korelasi juga dengan perkawinan anak. Kita ketahui bahwa ketika anak dicukupkan haknya untuk berpendidikan, maka setidaknya kita bisa memastikan bahwa umur ibu, umur orang tua itu sudah cukup ya, sesuai dengan undang-undang perkawinan sekarang 19 tahun. Jadi kalau anak sudah bisa menamatkan pendidikannya di level SMA, itu sudah di umur 18, 19 ya. Jadi umur kehamilan sendiri sudah terbantu dengan bisa pemenuhan pendidikan dasar. Ada juga kesehatan ya, dari hubungan kesehatan kami kerjasama dengan Dr. Iksan di periode beliau sebagai kepala dinas. Kita banyak berusaha mendorong peningkatan mutu-mutu layanan kesehatan yang dilakukan pemerintah, terutama untuk ibu hamil. Baik. Air dan sanitasi ini sangat sensitif. Air dan sanitasi masih jadi masalah di Indonesia. Akses ibu-ibu kepada air yang bersih, bahkan terhadap sumber mata air juga mempengaruhi. Di beberapa tempat di Indonesia kita ketahui bahwa untuk mengambil air saja, dan itu menjadi tugas perempuan, hamil tidak hamil, tugasnya dia, dan itu jadi beban. Ya. Jadi banyak hal yang kita berusaha perbaiki lintas sektor konvergensi. Oke, baik. Banyak sekali gerakan-gerakan nyata ya yang dilakukan oleh pihak UNICEF untuk kemudian memberikan bantuan begitu, tidak hanya berupa bantuan yang berbentuk nyata kepada remaja dan juga ibu-ibu, tapi juga sosialisasi dan edukasi begitu diberikan kepada kalangan masyarakat untuk kemudian menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan. Pak Ihsan, sebagai stakeholder pemangku kepentingan begitu ya, dikatakan bahwa untuk menurunkan angka stunting bukanlah hal yang mudah. Yang seharusnya dalam 1 tahun 2, sekian persen, tapi pada kenyataannya hanya 0, sekian persen begitu ya. Apa kendala dan tantangan terbesar yang dihadapi pihak pemerintah untuk kemudian bisa dalam upaya menurunkan stunting begitu Pak? Iya, jadi sama dengan masalah-masalah kesehatan yang lain. Saya kira tantangan utama kita ini adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Seperti kami sampaikan tadi, kita berharap bahwa stunting ini tidak hanya pemerintah melihat itu sebagai masalah. Oke. Tapi kita mendorong juga masyarakat mengetahui itu masalahnya mereka. Kita dorong, dan olehnya itu memang kita berharap ada perubahan perilaku. Karena satu kondisi ya, di mana misalnya produksi makanan kita, padi kita ini sudah selesai kan sumber beras ya, itu provinsi yang lain. Tapi dilemanya, kalau kita banyak stunting, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa ini perlu ada penguatan, perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat. Nah, untuk mengubah perilaku masyarakat itu tentu juga sebanding dengan upaya menurunkan stunting yang tidak mudah. Nah, bentuk langkah apa yang dilakukan untuk memberikan kesadaran untuk mengubah perilaku masyarakat itu? Jadi secara umum kalau mau merubah perilaku sebenarnya masyarakat ya ada 3 tahapnya. Mendorong mereka untuk tahu dulu, kita beritahu dulu mana sih itu makanan yang bergizi. Oke, sosialisasi, edukasi. Tapi ini yang selalu kami ingin sampaikan kepada teman-teman ya, bahwa sebenarnya sosialisasi, penyebaran informasi gizi yang baik, bagaimana mengolah makanan yang baik, itu tidak cukup sebenarnya. Kita harus mendorong lagi pada bagaimana mereka mau melakukan itu. Iya kan? Artinya tidak cukup hanya dia tahu saja. Oke. Harus dia mau melakukan itu. Bagaimana menyiapkan makanan yang bergizi, bagaimana membeli makanan yang bergizi, bagaimana memberikan makanan yang bergizi. Oke. Itu ya. Baik. Tapi itu pun juga tidak cukup. Tahap ketiga yang penting, bagaimana masyarakat itu mampu. Gini loh. Kita sudah beritahu mereka ini makanan bergizi.
Mereka sudah mau membuatnya itu, tapi tidak punya duit. Oke, itu lagi yang menjadi permasalahan. Itu, jadi perubahan perilaku memang kita tidak cukup hanya sosialisasi. Ini selalu kami sampaikan. Kita semua jangan cukup merasa cukup hanya sosialisasi, program, seminar dan sebagainya, ikutkan mereka. Setelah itu pulang mereka tidak bisa, ada keterbatasan. Yang perlu juga ketika dilakukan sosialisasi, seminar, edukasi dan lain-lain yang kemudian hanya sekedar dilakukan saja, tapi tidak ada monitoring berikutnya, apa perilaku mereka sudah berubah dan lain-lain. Itu perlu juga dipantau gitu Pak Ihsan ya. Jadi program prioritas unggulan kami di Sulawesi Selatan ini, stunting seperti Kak Dedi sampaikan tadi, tidak cukup dengan menurunkan, ada akselerasi, percepatan penurunan. Maka tentu yang dimaksud ini adalah perlu ada upaya-upaya inovatif. Nah, prinsip kita ini kan gini, kalau kita ingin lebih baik ke depan, maka cara kita jangan sama dengan kemarin. Karena kalau cara kita sama dengan kemarin, maka hasilnya di depan ini sama saja dengan hari ini. Harus ada inovasi. Harus ada inovasi. Baik. Maka oleh teman-teman semua sepakat, ya Pak Gubernur mendorong juga bagaimana ada program penanganan stunting ini disebut Gambarana. Oke, baik. Nanti kita jelaskan. Baik, giliran Dr. Dedi nanti yang akan berbicara banyak di sesi selanjutnya. Kami jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Kompas TV. Jadi waktu istri sudah mengumpulkan ASI perah satu kulkas, tiba-tiba mati lampu. Itu langsung ces, aduh. ASI lancar, mama bahagia, papa senang. Oke, di masa pandemi ini pastinya gue akan mengingatkan istri gue untuk terus taat terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Yang paling sulit sebenarnya sih di saat kita mau kunjungan ke dokter ya, yang biasanya kita interaksi langsung, tapi ini dibatasin. Nah, pasti semua tahu nih kalau ASI ini tak tergantikan. Jadi jangan disia-siakan. Semangat ya menyusuinya. Dan ingat, menyusui langsung lebih diutamakan. Sabit kayaknya sudah butuh teman untuk main deh. Tapi kan umurnya belum cukup untuk masuk sekolah. Bukan, maksudnya teman main di rumah. Adek begitu. Saya sih terserah. Tapi Bibong juga bantu urus nah. Iyalah. Tapi kan saya kepala rumah tangga. Saya yang kerja. Ini mau saja yang ngurus. Waktu Sabit masih bayi juga saya urus Ki. Mana? Dulu kalau selesai Ki mengasihi Sabit, minta tolong Ki pijit. Asik Ji main HP. Sampai salah pijit Ki. Terus itu lagi kalau tengah malam, nah dengar mi anaknya menangis kodong, tidak tong langsung nagendong. Pura-pura mati. Dukungan atau perhatian seorang ayah sangat berpengaruh ke ibu untuk pemberian ASI yang optimal ke bayinya. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 128 Ayat 1, ternyata anak punya hak untuk mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Keuntungan bagi ayah atau keluarga kalau ibu menyusui bayinya. Yang pertama, istri dan anak memiliki derajat kesehatan dan gizi yang lebih baik. Yang kedua, manfaat ekonomi. Hemat di kantong karena tidak usah beli susu formula. Biaya kesehatan lebih rendah karena menyusui dapat mengurangi risiko kanker payudara dan rahim. Susu formula itu berkaitan dengan peningkatan penyakit karena susu formula dapat terkontaminasi kuman dan membutuhkan air bersih. Jadi ingat kata Sogi, bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Anak-anak yang kemudian mengalami stunting, salah satu ciri-cirinya adalah mereka memiliki intelijensi yang rendah. Artinya tingkatnya di bawah rata-rata, begitu salah satu yang kemudian menjadi hal yang dihadapi oleh anak-anak yang mengalami stunting begitu ya. Termasuk juga tumbuh kembang dari tinggi dari tubuh anak-anak ini juga
lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, kemudian juga berat badannya di bawah dari rata-rata begitu. Nah, Dokter Dedi, sebagai tim atau tenaga ahli tim gubernur untuk percepatan pembangunan di bagian kesehatan begitu ya, sejauh mana kemudian lintas sektor ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengatasi stunting di Sulawesi Selatan, dan tantangan apa yang kemudian dihadapi untuk bisa segera mempercepat penurunan stunting? Kalau kita lihat angka stunting di Sulawesi Selatan ya, kalau lihat angka 2018 ke 2019, itu Sulsel termasuk di antara sekian provinsi yang bisa turun 5%. Oh, jadi kita itu sudah termasuk bisa cepat turunnya. Jika dibandingkan daerah lain ya. Ke 2019 kita turun dari 30, katakanlah 35 menjadi 30. Kita 6 dari sekian provinsi, hanya 6 provinsi di Indonesia yang bisa turun 5%. Itu gambaran kepada kita bahwa sebenarnya dalam menurunkan stunting kita sudah kerja. Itu gambar. Kita sudah kerja. Okay. Kita artinya sektor sudah kerja. Pertanyaan besarnya sebenarnya, apakah kita, jadi begini, masing-masing sudah kerja. Persoalannya, apakah mereka bekerja sama-sama? Jadi kalau tanya kepada teman ketahanan pangan, dia akan mengatakan, saya sudah bekerja dan menjamin agar pangan ada di rumah tangga. Dia akan mengatakan itu. Tapi kalau kita tambah pertanyaannya, apakah pangan yang Anda simpan di rumah tangga itu berkontribusi terhadap stunting? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Kalau kita tanya teman PUPR, apakah dia sudah menjamin, apakah dia sudah kerja bahwa sanitasi itu ada dan baik, jaminan air bersih seperti yang dikatakan tadi, air bersih, dia bilang saya sudah kerja. Tapi kalau ditambah pertanyaannya, apakah kerjamu itu berkontribusi terhadap stunting, dia tidak bisa jawab. Ini sejalan dengan pernyataan tadi Pak Ihsan ya, mengatakan bahwa kita berada di lumbung padi tapi masih ada yang stunting. Ya, gitu. Kenapa? Makanya sekarang kalau gubernur kita sekarang, dia sedang merancang satu pergub. Pergub inilah nanti yang mengatur supaya orang, jadi istilahnya pergub ini akan mengatur untuk kita bergerak bersama dan sama-sama bekerja untuk stunting. Kalau pakai bahasa stuntingnya kita bilang konvergen. Tapi konvergen kan tidak jelas. Jadi kita harus berkolaborasi. Kalau bahasa programnya berkolaborasi, sinergi. Ini yang harus didukung. Inilah peran provinsi mendukung kabupaten kota agar mau begitu. Mendukung teman di desa, karena begini kan pemerintahan itu kan adanya di kabupaten kota, adanya di desa. Sedangkan stunting ini adalah program birokrasi tata laksanaan pemerintahan yang harus melaksanakan penanggulangan percepatan penurunan adalah pemerintah daerah. Kalaupun ada pihak lain atau pihak yang membantu, itu sifatnya membantu, bukan sifatnya menggantikan peran itu. Itu jadi maksud saya, gubernur perlu dan sekarang sedang berjalan membuat aturan bagaimana supaya orang bisa kerja sama-sama. Ini contoh satu. Contoh misalnya begini. BKKBN punya kampung KB. Kita punya lokus stunting namanya. Desa yang mau diintervensi stunting itu namanya lokus. Di sini kita di desa A kita punya lokus, kampung KB di desa B. Nah, ini tidak bisa. Bagaimana caranya ini disatukan? Bagaimana caranya agar kalau satu desa sudah ditentukan sebagai lokus KB, maka semua sektor, kalau kita pakai kata semua sektor masuk di desa itu. Jangan ada yang tercecer. Jadi PUPR masuk di situ, ketahanan pangan masuk di situ, BKKBN masuk di situ. Ya itulah yang kita sebut dengan konvergensi. Bagaimana supaya bisa begitu? Perlu ada regulasi, perlu ada kebijakan, dan gubernur kita ini akan membuat pergub untuk itu. Baik. Itu ditargetkan pergubnya akan keluar kapan? Kalau agak panjang sedikit, saya cerita sedikit prosesnya. Pergub ini sudah keluar timnya. Salah satunya ada teman dari UNICEF. Keluar timnya, sudah bekerja timnya. Tapi ini kan persoalan yang tadi kita sebut, siapa tahu ada ego sektor. Jadi tim ini keliling di setiap sektor. Kita pergi ke BKKBN, kita tanya dengan dia pertanyaan utama. Apa yang Anda punya program apa yang Anda bisa kontribusikan ke stunting? Kita sudah ke BKKBN, kita pergi ke PMD. Karena bagaimanapun stunting itu perangnya di desa. Kenapa mesti di BKKBN? Pendekatan stunting kita sekarang ini pendekatan keluarga. Keluarga yang harus disadarkan itu.
Kita pergi ke PMD untuk kita tahu pemerintahan desa itu bisa melakukan apa. Kita pergi ke Tahanan Pangan. Kita pergi ke dinas sosial untuk mengetahui bantuan-bantuan sosial yang ada untuk stunting apa saja. Baik. Kita pergi ke PUPR. Sisa terakhir kesehatan. Kalau kita sudah duduk di kesehatan, kemudian ke PKK, karena bagaimanapun yang menggerakkan masyarakat kita adalah PKK. Maka baru kita duduk nulis. Jadi kira-kira nulisnya itu minggu ketiga ada ini didukung oleh ini nih. Beliau ini yang dukung. Baik. Kita akan nulis itu kira-kira. Baik, kita berharap Pergub ini segera bisa diterbitkan untuk kemudian bisa menjadi acuan lintas sektor bekerja di lapangan. Ada pegangan. Ada pegangan. Gerak bersama. Gerak bersama begitu ya. Harus ada kerjasama berbagai pihak. Baik, saya ke Pak Hengki. Pak Hengki, tadi disampaikan bahwa ada beberapa gerakan-gerakan nyata yang dilakukan. Salah satunya intervensi gizi begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi tentang intervensi gizi ini seperti apa dan bagaimana kemudian memonitoring indikator keberhasilan dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh UNICEF. Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa program-program UNICEF ini bersifat sebagai dukungan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah. Ya, di Dinas Kesehatan kami menyasar program-program yang memang sudah dijalankan oleh Dinas Kesehatan. Kita ketahui bahwa Dinas Kesehatan punya banyak program ya, yang sebenarnya cukup komprehensif ya untuk penanganan stunting. Mulai dari perbaikan peningkatan layanan terhadap ibu hamil, ya, peningkatan layanan kesehatan, ada juga pembuatan sistem rujukan untuk penanganan ibu hamil dan pemberian dukungan. Kami juga mendukung pemerintah untuk kampanye pendidikan dan perubahan perilaku. Ini yang disampaikan oleh Dr. Dedi tadi, bagaimana memastikan bahwa kolaborasi konvergensi multi sektor ini, multi aktor ini betul-betul menjangkau masyarakat. Jadi jangan cuma elitnya saja yang berkoordinasi, tapi dampaknya di masyarakat tidak signifikan. Dan ini disadari oleh pemerintah. Bentuk konkret dari kerja-kerja di Dinas Kesehatan atau lembaga vertikal seperti BKKBN ini memang penjangkauan. Ya, kami juga berkolaborasi dengan PKK. Tadi disampaikan oleh Dr. Dedi, PKK ini sentral ya. Betul. Salah satu lembaga dia yang punya jaring sampai ke tingkat desa. Ya, melibatkan bukan cuma bagian dari birokrasi desa, tapi sampai ke ibu-ibu rumah tangga dengan berbagai kegiatan ya. Dan inilah yang menjadi sasaran dukungan dari UNICEF terhadap upaya-upaya untuk percepatan penanganan stunting di Indonesia. Jadi di lain sisi kita bergerak secara fisik di infrastrukturnya, kita juga bergerak di program dan juga bagian outreach, penjangkauan ke masyarakat. Baik, tapi UNICEF di Sulawesi Selatan ini khususnya menjangkau semua kabupaten kota ya yang ada di Sulawesi Selatan. Kami bekerja di tingkat provinsi ya. Kami berbagi wilayah dengan kerja yang ada dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi ada beberapa wilayah yang oleh arahan dari Dinas Kesehatan maupun dari TGUPP misalnya untuk program Gamarana. Kami disepakati misalnya ada beberapa lokus yang harus overlap dengan wilayah kerja UNICEF. Kami memastikan ada dukungan ke situ. Bukan cuma dari program gizi kami, tapi juga program-program lain. Program yang lain ya. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Nah, berikut selanjutnya masih ada lagi yang akan kami tanyakan kepada Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki salah satu inovasi di bidang kesehatan dalam penanggulangan stunting melalui program yang kita namakan Gerakan Masyarakat Memberantas Stunting yang disebut Gamarana. Dengan kegiatan utama yaitu melakukan pendampingan gizi, menyiapkan petugas, konselor gizi, dan menyiapkan bahan intervensi gizi kepada keluarga yang membutuhkan, terutama keluarga yang sumber daya terbatas di daerah lokus stunting. Percontohan, upaya konvergensi menurunkan stunting juga sangat memerlukan dukungan dari aksi nyata dari lintas sektor dan yang berperan seperti dalam bidang penyediaan air bersih, ketahanan pangan, PAUD, dan lainnya, seperti yang tercantum dalam Strategi Nasional Penurunan Stunting. Dalam menurunkan angka stunting dibutuhkan intervensi bersama. Pemerintah tidak dapat jalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak.
Saya penting untuk mendukung penurunan dan pencegahan stunting di Sulawesi Selatan demi masa depan yang lebih baik. Saya Andi Sudirman Sulaiman, PLT Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada semua pihak untuk ikut terlibat dalam program percepatan penurunan stunting. Saya meyakini investasi terbaik adalah sumber daya manusia. Dengan membangun manusia, kita akan bisa menciptakan hal yang lain. Generasi adalah investasi yang terbaik. Cegah stunting itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda ibu rumah tangga atau remaja atau bahkan kepala rumah tangga yang menyaksikan acara ini, tentu sangat penting untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak Anda. Itu bisa dilakukan mulai sejak ibu rumah tangga atau ibu-ibu mengandung, karena pemberian gizi yang cukup kepada janin ini kemudian bisa berperan penting untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak, termasuk juga 1000 hari pertama pada saat anak-anak sudah lahir begitu. Saya ke asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili pihak pemerintah dalam hal ini tentunya. Sejauh mana keseriusan pemerintah untuk mengatasi stunting ini dibandingkan dengan permasalahan lain, dan tadi juga berbagai program disampaikan untuk kemudian mengatasi ini, salah satunya program Gamarata. Mungkin bisa dipaparkan terkait dengan itu. Ya, jadi mengenai keseriusan pemerintah saya kira sudah dijelaskan juga tadi tentu, tapi menjadi bagian penting pemerintah provinsi ini untuk bagaimana kita mentuntaskan stunting ini di Sulawesi Selatan. Seperti disampaikan tadi ini, kita punya program unggulan namanya Gamarana. Ya, Gamarana ini adalah upaya-upaya yang telah dijelaskan tadi dengan pendekatan semua lintas sektor ya. Tapi lebih pada bagaimana kita juga mendorong masyarakat ini terlibat, keterlibatan masyarakat. Nah, dalam program Gamarana ini ada salah satu pendekatan kita lakukan ini pendampingan. Pendampingan. Ya, seperti kami sampaikan tadi bahwa tahapan-tahapan perubahan perilaku ini tidak bisa hanya kita only one touch saja, satu kali sentuhan, pertemuan, setelah itu kita menganggap masyarakat tahu dan mereka jalankan. Ini harus pendekatannya terus-menerus. Kesadaran masyarakat itu tidak bisa hanya dengan satu kali sentuhan. Jadi kita harus melakukan tentu bagaimana mereka tahu itu gizi yang baik, ya, gimana diberitahu. Tapi tidak cukup itu. Bagaimana mendorong orang mereka untuk mau. Ada role model. Jadi selalu ada role model. Perlihatkan contoh. Itu bukan hanya perlihatkan contoh, mereka buat. Tapi ya tentu juga itu tidak cukup ya. Seperti regulasi juga itu bagian penting bagaimana kemauan masyarakat itu bisa meningkat. Tapi tidak cukup itu juga seperti yang saya sampaikan tadi. Kemampuan masyarakat. Ada orang yang mau makan, sudahlah, ya, tidak harus mahal ya. Tidak harus mahal, tapi punya kandungan gizi yang baik. Tentu untuk remaja, untuk ibu hamil ya, sehingga stunting itu bisa dicegah. Mereka mau, tapi punya duit. Oke, baik, itu dia. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah ekonomi juga begitu ya. Ketika ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga yang kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya begitu. Lalu kalau misalnya itu terjadi, bentuk program seperti apa untuk menanganinya? Apakah ada langkah nyata memberikan pasokan makanan bergizi kepada mereka? Saya tahu bahwa ini mungkin bukan jalan keluar yang paling sempurna, karena ibaratnya jangan memberikan orang uang atau jangan memberikan orang ikan atau memberikan pancingnya untuk kemudian bisa seperti itu. Ada bentuk nyata seperti itu nggak? Iya, jadi seperti maaf ya, masyarakat menengah ke bawah nggak bisa pakai istilah kasih pancing. Nggak bisa, karena kita harus kasih ikan dia. Jadi memang pendekatan itu tidak semua. Jadi terutama untuk kemampuan ini, untuk masyarakat menengah ke bawah, kita sudah ajarkan mereka bagaimana membuat makanan yang bergizi. Misalnya ya, buat program terutama untuk remaja-remaja ya. Ajarkan mereka bawa makanan bergizi, buatkan program tiap hari Jumat ini misalnya ya. Mereka harus bawa makanan bergizi. Nah, persoalan nanti yang muncul. Misalnya, jangan sampai si remaja ini tidak datang ke sekolah karena tidak punya uang untuk beli makanan. Maka memang
paket gambaran ini paket tuntas gitu. Oke, Jadi gambaran. ada paket intervensi gizi memang kita berikan juga tentu kepada masyarakat menengah ke bawah. Nah, kita akan lihat, jadi tidak semua juga orang yang tidak mampu. Nah itu kita masuk di situ. Nah pendampingan ini tentu yang seperti kami sampaikan tadi ada tenaga-tenaga ahli ya, adik-adik kita yang ahli kesehatan masyarakat gizi, mereka melakukan pendidikan terus-menerus, jadi kontinu sehingga betul-betul ada perubahan. Nah tidak hanya pendampingan ini, kita kuatkan juga PKK yang merupakan organisasi yang sampai tingkat terendah ya, di desa ada. Kita berikan bantuan keuangan oleh Pak Gubernur, berikan bantuan keuangan untuk penguatan pendampingan untuk keluarga seperti Kade disampaikan tadi, karena inti kekuatan ini pada keluarga sih sebenarnya. Pendekatan intervensi spesifik dan sensitif itu bagian luar yang tentu juga mendukung keluarga ini, tapi lebih pada penguatan keluarga ya kita lakukan. Baik, penguatan keluarga perlu kita lakukan karena tentu berawal dari sana begitu ya. Berawal dari sana untuk kemudian bisa mencegah terjadinya stunting pada anak begitu. Baik, saya ke Dr. Dedi. Gerakan apa lagi yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengatasi stunting di Sulawesi Selatan, Dokter? Kalau saya penganut penganut stunting itu adalah gerakan kebijakan. Saya penganut. Jadi kalau kita lihat kebijakannya, yang pertama itu sebenarnya, jadi stunting itu sudah kita sepaham bahwa perlu pendekatan keluarga. Itu sebabnya di Perpresnya itu diubah menjadi pendekatan keluarga. Karena kata pendekatan keluarga inilah maka koordinator penanggulangan percepatan penurunan stunting di Indonesia itu adalah BKKBN. Karena kalau kita bicara pendekatan keluarga, maka yang punya tupoksi itu BKKBN. Jadi karena kata pendekatan keluarga, maka koordinator penanggulangan percepatan stunting di Indonesia itu adalah BKKBN. Yang kedua, di Perpres itu ditulis begini. Yang pertama yang harus dikuatkan karena ini kebijakan adalah perencanaan dan penganggaran. Artinya apa? Itulah yang dilakukan kalau Pak Gubernur, Bapak koordinasi suka tanya, kamu one stunting di tempat kamu apa? One stunting di tempat kamu apa? One stunting di tempat kamu. Itu namanya tagging. Itu namanya di tagging. Artinya dipastikan bahwa perencanaan dan penganggaran stunting itu masuk dalam dokumen perencanaan ini dulu. Karena kalau dia tidak masuk di dokumen perencanaan, tidak ada yang bisa dibuat. Kalau pendekatan kebijakannya ya, ini dulu. Jadi sebagai pemerintah birokrasi, pemerintahan yang tata laksana itu dulu yang pertama. Pastikan bahwa percepatan penanggulangan masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran itu dulu. Dan yang bisa masukkan itu bukan kita, itu para perencana di setiap OPD-OPD. Para perencana ini juga dipastikan. Bagaimana cara dipastikan? Perencanaan dan penganggaran stunting itu ada di perencanaan desa. Bagaimana caranya supaya desa tulis? Ada di perencanaan kabupaten kota. Kemudian apa peran provinsi? Perencanaan desa, perencanaan kabupaten kota ini masuk dalam dokumen perencanaan, dibawa ke provinsi, diasistensi namanya, diperiksa. Jadi itu pertama dulu yang harus kita sepakati, bahwa perlu percepatan penanggulangan stunting itu masuk di dalam dokumen perencanaan pembangunan baik di desa, kabupaten dan kota itu dulu. Ya, perlu kita itu akan menuju ke situ. Yang kedua yang perlu kita lakukan, pastikan, kalau bahasa gampangnya, pastikan bahwa program yang kita buat di dalam stunting itu kita bicara program, bicara layanan aksi. Programnya apa, layanan aksinya apa. Pastikan bahwa layanan aksi yang kita bikin, kalau bahasa Bapak Presiden Pak Jokowi bilang begini, jangan hanya send tapi deliver. Pastikan misalnya pil, pastikan pil itu tiba di mulut. Jangan cuma ada di puskesmas, ada di posyandu, tidak tiba di mulut. Siapa yang menjaga supaya tiba di mulut? Jadi bahasa keduanya itu, pastikan bahwa program layanan dan program aksi itu deliver. Yang kita punya sekarang ini cuma send, belum deliver. Tidak ada yang memastikan bahwa pil yang kita siapkan tiba di mulut. Tidak ada yang memastikan bahwa bantuan pangan yang disiapkan untuk orang miskin tiba di orang miskin. Pastikan bahwa tiba. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapasitas pelaksana kita harus diperbaiki. Dalam stunting itu ada yang namanya
tim percepatan penanggulangan stunting di desa. Oke. Nah, tim ini di pergub kita juga atur ini. Tim ini akan dibentuk dan akan dilatih untuk ini. Nah, ini harus dipastikan. Kenapa? Karena contoh, kita punya posyandu, tidak ada orang datang di posyandu. Siapa yang mendorong orang untuk datang di posyandu? Nanti tim percepatan ini yang mendorong. Yang dalam bahasa programnya disebut pendampingan keluarga. Dalam bahasa programnya disebut. Siapa yang melakukan pendampingan keluarga? Ini tim percepatan yang ada di desa. Ini harus diatur, pastikan apa kerjaan ini. Kalau 3 hal ini kita bisa lakukan, kita bisa pastikan bahwa masuk dalam anggaran, kita bisa pastikan yang kedua tadi bahwa deliver bukan akses, bisa diakses tapi tidak deliver. Jadi cakupan 100%. Contohnya pil, tablet tambah darah, cakupannya 90%. Tapi anemianya naik. Kenapa? Karena tidak deliver. Yang ketiga, pelaksananya kita jaga dengan baik. Nah itu. Terus yang terakhir satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa apalagi hilang di otak saya. Nantilah saya sampaikan. Baik, nanti akan disambung lagi, termasuk Pak Hengki akan menjawab pertanyaan saya berikutnya. Namun setelah jeda berikut ini, semakin menarik perbincangan kita. Pastikan Anda tetap bersama kami di paruh terakhir. Setelah jeda berikut, tetap bersama kami. Om, kayaknya aku mesti berhemat nih. Mesti ngurusin cat kamar bayi, mesti beli peralatan, mesti beli susu. Wah, pokoknya banyak nih, Om. Bentar, beli susu. Kan istri kamu ada susu, air susu ibu. Itu aja udah cukup. Satu-satunya makanan terbaik buat bayi kok. Oh iya? Emang gimana? Kan sama aja ASI sama susu. Jangan sembarangan, faktanya nggak sama. ASI itu dibuat khusus sesuai kebutuhan anak kamu. Jadi di ASI semua kandungan gizi terbaik untuk bayimu tersedia. Jangan sia-siakanlah. Jadi harus menyusui istriku? Harus. Dukung istri kamu menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Dan lanjut sampai 2 tahun plus. Menyusui itu bikin ibu dan bayi juga sehat dan hemat ya. Menyusui diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki salah satu inovasi di bidang kesehatan dalam penanggulangan stunting melalui program yang kita namakan Gerakan Masyarakat Memberantas Stunting yang disebut Gammarana. Dengan kegiatan utama yaitu melakukan pendampingan gizi, menyiapkan petugas, konselor gizi, dan menyiapkan bahan intervensi gizi kepada keluarga yang membutuhkan, terutama keluarga yang sumber daya terbatas di daerah lokus stunting. Percontohan, upaya konvergensi penurunan stunting juga sangat memerlukan dukungan dari aksi nyata dari lintas sektor dan yang berperan seperti dalam bidang penyediaan air bersih, ketahanan pangan, PAUD, dan lainnya, seperti yang tercantum dalam Strategi Nasional Penurunan Stunting. Dalam menurunkan angka stunting dibutuhkan intervensi bersama. Pemerintah tidak dapat jalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Saya penting untuk mendukung penurunan dan pencegahan stunting di Sulawesi Selatan demi masa depan yang lebih baik. Saya Andi Sudirman Sulaiman, PLT Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada semua pihak untuk ikut terlibat dalam program percepatan penurunan stunting. Saya meyakini investasi terbaik adalah sumber daya manusia. Dengan membangun manusia, kita akan bisa menciptakan hal yang lain. Generasi adalah investasi yang terbaik. Cegah stunting itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pihak memiliki peran untuk bisa bersama-sama melakukan percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan. Tinggal kita kemudian apakah bisa beraksi dan melaksanakan setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah maupun kesadaran dari diri kita untuk bersama-sama mencegah stunting, begitu ya. Tadi ada satu yang kurang dari Kak Dedi, apalagi tadi yang pertama adalah gerakan kebijakan, yang kemudian kedua adalah memastikan ini terdeliver ke masyarakat, begitu ya. Yang ketiga adalah soal pendampingan masyarakat, begitu ya. Dan keempat apa lagi? Yang keempat, kita harus mempunyai satu data. Kita ini di stunting punya minimal 4 data di desa. Ada data EPPBGM, ada data EHDW namanya yang dibuat oleh teman desa, ada data SDGs desa, ada data PK. Jadi maksud saya begini,
kita harus memastikan bahwa dalam penanggulangan stunting kita menggunakan satu data yang sama. Dan itu akan kita atur juga di pergub kita. Dan itu sudah ada di Perpres, harus menggunakan data sama. Apa artinya? Keempat data ini bisa kita satukan. Namanya datanya diintegrasi. Kenapa bisa diintegrasi? Karena keempat data ini berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Artinya kalau NIK-nya ditarik, semua NIK-nya ini ditarik, bisa dia ketemu jadi satu. Itu sisa persoalan teman-teman di teknik informatika begitu. Jadi data ini perlu kita dalam penanggulangan stunting, kita perlu pakai satu data. Betul. Jangan yang dipakai data di BKKBN ada namanya data keluarga, baru di launching kemarin. Ada data keluarga, ada data EPPBGM dari teman dinas kesehatan, ada data IHDW, ada data SDGs desa. Sebenarnya ada data PKH lagi. Semua data itu berbasis NIK. Artinya kalau ada program integrasi kita bisa buat, kita bisa dapat sama-sama itu. Baik. Karena langkah pertama dari penanggulangan stunting di Perpres adalah mengidentifikasi keluarga yang berisiko. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita tahu keluarga berisiko? Tidak ada caranya, kecuali kalau kita punya satu data. Baik, penting untuk mengintegrasikan data yang ada itu begitu ya. Untuk Pergub kita akan mengatur itu. Oke, karena dari situ akan menjadi rujukan. Dan menjadi rujukan siapa keluarga berisiko yang perlu didampingi. Kan itu pertanyaannya. Kita bikin tim pendamping, siapa yang dia dampingi nih? Ya nggak tahu kan. Data yang di kesehatan beda, data di... Kadang kita melihat di lapangan data yang satu dengan data yang lain berbeda. Berbeda keluarga miskin beda dan keluarga stunting beda dan keluarga dapat bantuan. Nggak bisa ini. Kita nggak bisa. Perlu dilakukan begitu integrasi data. Baik. Saya ke Pak Hengki Wijaya sebagai Kepala UNICEF Sulawesi dan Maluku begitu ya. Anda melakukan aksi nyata begitu ya. Dari gerakan-gerakan yang Anda lakukan, apakah sama dengan yang disampaikan oleh bapak-bapak yang lain tadi terkait dengan kendala di lapangan dalam hal percepatan penurunan stunting, atau ada kendala lain yang Anda temukan di lapangan dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut? Dalam pengalaman kami ya, pelaksanaan berbagai program, bukan cuma program stunting atau program gizi, memang yang menjadi tantangan itu perubahan perilaku. Itu di tingkat masyarakat. Yang kedua, kalau di tingkat pemerintah, perubahan kebijakan, advokasi. Tadi Pak Dedi sudah sampaikan juga bagaimana proses yang harus menjadi fokus ya kalau kita mau mempercepat stunting, merubah kebijakan. Jadi bagaimana peran dari pemerintah provinsi bisa mendekati kabupaten kota, mengadvokasi mereka, pemerintah kabupaten kota untuk betul-betul punya komitmen fokus pada pengentasan stunting. Karena bagaimana Anda menilai begitu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menurut Anda? Dalam pengalaman kami ya, beberapa tahun ya kerjasama dengan pemerintah provinsi, kami banyak merumuskan aksi bersama ya, untuk replikasi, untuk scaling up dari intervensi, dan itu betul-betul dikawal ya, dengan asistensi dari pemerintah provinsi, mau Bapak Litbangda maupun dinas kesehatan mendampingi kami untuk misalnya untuk edukasi tentang stunting. Itu betul penjangkauan dari kabupaten ke kabupaten. Jadi bagaimana provinsi bersama UNICEF itu bertemu, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu proses yang real ya. Jadi kualitas dari kerjasama antara UNICEF maupun pemerintah provinsi. Kalau untuk perubahan perilaku, ini memang perlu untuk kerja yang sangat keras ya. Karena perubahan perilaku itu bukan hal yang mudah. Tadi sudah disampaikan, Dr. Iksan juga sampaikan misalnya tentang penghasilan ya. Bagaimana masalah ekonomi bisa menjadi satu faktor untuk orang bisa berubah atau tidak perilakunya. Kita bisa, kalau dalam konteks gizi, kita bisa melihat dari beberapa contoh, misalnya di NTT ya. Di NTT ada sekarang yang terkenal itu daun katuk ya, sebagai salah satu sumber gizi. Tapi sebelum menjadi populer, daun katuk itu tidak diterima banyak, dianggap makanannya orang miskin. Tapi begitu sudah populer, itu diterima. Di provinsi-provinsi lain, Sulawesi Selatan misalnya, tadi sudah disampaikan bahwa Sulawesi Selatan itu lumbung beras, kok stunting tinggi. Kita melihat cuma satu sumber pangan, beras. Tapi untuk sehat dan hidup yang dengan gizi yang baik, butuh banyak sumber pangan yang lain. Kalau pilihan makanan tidak menjadi hal yang umum
stunting di satu wilayah itu juga sulit untuk ini. Perlu kampanye perubahan perilaku, pendidikan tentang variasi sumber pangan. Kita sudah banyak juga mendengar bagaimana makanan-makanan modern itu menggantikan makanan tradisional, local wisdom ya. Makanan-makanan tradisional kita tergantikan. Generasi muda sudah melupakan pilihan makan tradisional karena makanan modern. Itu juga yang dieksplor oleh pemerintah sekarang melalui pendidikan gizi keluarga, bagaimana untuk merujuk kembali ke sumber pangan lokal dan memperkaya ya, karena kita sudah punya teknologi juga untuk bisa memperkuat nilai-nilai gizi yang ada di sumber pangan lokal. Dan ini butuh proses memang. Jadi makanya perubahan perilaku bukan proses instan tapi itu continue. Kalau dari UNICEF sendiri kami sangat memperhatikan aspek dari pertumbuhan kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah itu bukan cuma pertumbuhan ekonomi tapi juga pertumbuhan generasi terdidik. Ya, ekonomi dengan pendidikan itu dua hal yang paralel yang menjadi modal utama kita untuk mengembangkan kualitas dari SDM setiap generasi. Dan ini yang terjadi di Indonesia, ada pertumbuhan kelas menengah. Dan kami berharap dengan pertumbuhan kelas menengah ini selain ekonomi, wawasan juga dari generasi juga menjadi lebih baik tentang gizi dan sebagainya. Dan satu hal yang sekarang UNICEF explore adalah zakat. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa masalah ekonomi juga kadang ada orang yang memang tidak bisa dikasih pancing, dia harus dikasih ikan. Ya, UNICEF sekarang mengeksplor zakat. Kami bersama dengan lembaga zakat di Indonesia mengeksplor zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif. Kami melirik zakat dan sudah ada fatwanya. Zakat untuk infrastruktur air dan sanitasi. Tapi hal yang penting bahwa zakat juga belum dimaksimalkan untuk penanganan masalah-masalah sosial seperti stunting. Ya. Dan Anda mendorong itu? Dan kami mendorong bersama lembaga-lembaga terkait di Indonesia untuk berusaha melihat itu sebagai salah satu opsi bagaimana pembangunan, penyelesaian masalah-masalah sosial itu bisa dilihat. Baik. Saya mulai dari Anda juga sebagai pernyataan terakhir kita di perbincangan kali ini, sekitar 30 detik mungkin, apa harapan dan himbauannya? Harapan kami bahwa semua ikhtiar ya, inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk percepatan penanganan stunting ini bisa punya hasil yang nyata, dan saya melihat arahnya ke sana. Kami bersama dengan tim TGUPP, dengan tim pemerintah berusaha merumuskan pergub ya, bukan cuma cari kertas tapi juga rencana tindak aksi bagaimana supaya pergub itu bisa punya dampak yang signifikan di aksi nyatanya. Dan dengan segala percepatan yang dilakukan di provinsi ini, saya melihat arah yang positif untuk penurunan stunting. Arah yang positif untuk penurunan stunting, semoga ya. Baik, Dr. Dedi, mungkin pernyataan terakhir, mungkin apa pesan penting yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan Kasat? Pesan penting saya yang pertama, ya perkuat tata kelola pemerintahan dan mari kita berdoa, mudah-mudahan pergub kita yang bisa melakukan itu dalam waktu dekat. Yang kedua, memang kita harus bergerak bersama, bukan sama-sama bergerak, tapi bergerak bersama, itu beda. Yang ketiga, kita harus pastikan, tadi kan pastikan, karena pendekatannya keluarga, pastikan bahwa seluruh keluarga yang masuk dalam kelompok sasaran, kalau dalam stunting itu kelompok sasaran adalah prakonsepsi dengan 1000 hari pertama kehidupan, itu kelompok sasaran. Itu deliver. Bagaimana caranya harus? Yang ketiga, yang terakhir, saya ingin katakan satu kalimat begini. Kalau sudah diucapkan tadi sebenarnya, kalau kita ingin mendapat hasil yang berbeda, kita harus punya cara yang berbeda. Hanya orang gila yang mengharap hasil berbeda dari cara yang sama. Harus ada inovasi ya. Bukan kita orang gila. Dan saya tidak orang gila. Baik, terakhir Pak Dokter sebagai pemangku kepentingan begitu di pemerintah Sulawesi Selatan, apa harapan dan himbauan Anda kepada masyarakat terkait dengan percepatan penurunan stunting di Sulsel? Ya, jadi seperti komitmen Pak PLT Gubernur saat ini, bahwa program stunting ini menjadi bagian penting dalam program pembangunan di Sulawesi Selatan.
telah kami sampaikan juga bahwa masih dua ke depan ini kan kita mau datang Indonesia dan Sulawesi Selatan kesehatan dan punya selesai bonus baru bisa nulis demografi ya. karena Bonus kita mau demografi mengajak mereka merasa mana ada di dalam pergu usia produktif itu akan lebih banyak. mereka Maka untuk mereka bisa berkompetisi ke depan, maka salah satu upaya kita adalah cegah stunting. Cegah stunting. Sehingga demikian mereka saya kira yang lahir-lahir ini adalah kamu melaksanakan tidak? Saya bertanya yang bisa berkompetisi ke depan. Dan pendekatan yang telah kami sampaikan tadi telah dilihat bagaimana komitmen Pak Gubernur, dan ini kita berharap juga komitmen kabupaten kota ya untuk bersama-sama saya kira bagaimana membangun masyarakat ini perilakunya. Sehingga tentu kita berharap stunting bisa hilang di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Semoga baik, semoga stunting bisa diturunkan atau hilang di Sulawesi Selatan begitu ya. Dan tidak hanya begitu, lintas sektor yang kemudian memiliki peran untuk bisa melakukan percepatan penurunan angka stunting harus didukung dengan perubahan perilaku dari seluruh masyarakat untuk bisa bersama-sama mengatasi permasalahan stunting. Mengapa? Karena ini akan mengancam masa depan anak, nanti akan kemudian tidak berdaya saing dan lain, mengingat orang-orang atau anak-anak yang mengalami stunting ini akan memiliki intelijensi yang di bawah rata-rata begitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya para narasumber di kesempatan siang hari ini. Semoga masyarakat teredukasi dan memiliki gerakan untuk bisa bersama-sama mengatasi stunting di Sulawesi Selatan. Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-57, dan tentu saja untuk kita dimanapun berada tetap menjaga kesehatan dan perlu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi.